Namun, Ren Naxing ingin membuat kerangkanya tidak ada, dan Qin Yichen tidak pernah mundur, karena dia tahu bahwa Yue Wuhua tidak akan memberinya kesempatan ini, dan dia tidak akan pernah menyerah kepada musuh. Di hadapan represi bintang yang hampir menindas ini, Qin Yichen menggertakkan giginya, dan siluet itu secara bertahap menjadi ilusi. Kocok. Level immortal teknik Qin ini juga memilikinya. Namun, apa yang membuat Qin Yichen tidak menyangka adalah ketika dia masih dalam cahaya sihir. Ketika dia berjalan di kehampaan, avatar yang tertinggal langsung terhapus oleh cahaya bintang menjadi sinar debu. Dan di bawah cahaya bintang, ada lagi teriakan dingin dari Huan Axuan yang tak berbulan. Tubuh ini misterius. Tapi sayangnya, warisan sia-sia untukmu. Qin Yichen terdiam, dan keajaiban cahaya yang bergetar didesak lagi. Dan pada saat ini, cahaya bintang yang diubah oleh Yue Wuhua bercampur dengan kekuatan mengerikan yang menghancurkan segalanya. Dan datang. Bang! Tanda seru. Tanda seru. Hanya dalam beberapa saat, jurang maut tampak runtuh, ruang robek, dan bintang-bintang robek, dan siluet yang ditinggalkan Qin Yichen dimusnahkan dalam sekejap. Namun, meskipun Qin Yichen lolos dari pukulan mengerikan ini dan berdiri di udara, wajahnya yang tampan tidak kendur, dia selalu waspada dan bermartabat. Karena, di jurang yang runtuh, cahaya bintang yang terang datang lagi. Dalam menghadapi keadaan tanpa bulan yang hampir penuh kekerasan, bahkan Qin Yichen tidak mau memilih untuk menjadi tangguh, bukan karena dia pemalu, tetapi karena dia tidak perlu memimpin saat ini, dan musuh berkembang biak. Akibatnya, Qin Yichen mendesak untuk mengguncang sihir cahaya, bahwa jalur siluet ramping melintas dari waktu ke waktu, meskipun beberapa kali langsung dimusnahkan menjadi bubuk oleh cahaya bintang yang terang. Tetapi Qin Yichen tidak berbahaya sampai sekarang. Semua ini dengan santai, tetapi bahkan Mo Yanchen, yang berada di luar, merasa sangat mendebarkan dan punggungnya terasa dingin. Kemuliaan tanpa bulan berubah menjadi cahaya bintang pada saat ini bukanlah benteng yang tidak bisa ditaklukkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Selama aksinya sedikit lebih lambat, ada risiko cedera serius atau bahkan terjatuh. Bahkan Mo Yanchen bertanya pada dirinya sendiri. Sebaliknya, dia takut dia bahkan tidak akan melarikan diri. Cahaya bintang yang menyilaukan itu menarik jalur radian tajam di jurang, dan bahkan penghindaran cahaya darah monster menghilang, dan menguraikan lintasan cahaya bintang. Meskipun setelah beberapa pemboman berturut-turut, serangan tanpa bulan tidak berkurang, dan tidak ada harapan. Melukai Qin Yichen, dia tidak bisa menahan perasaan kesal, dan bahkan gangguan yang tidak bisa dijelaskan. Anda tahu, dia bahkan menggunakan teknik abadi, tetapi dia tidak menginginkan Qin Yichen. Itu bukan penghinaan. Bahkan berbicara tentang itu, Yue Wuhua merasa bahwa dia telah mengungkapkan kartunya melawan lapisan ke-6 Raja Abadi, yang merupakan hal yang memalukan. Untungnya, rasa malu dan malu yang aneh ini pada akhirnya akan terkubur di sini bersama tulang pencurinya. Meskipun penggunaan teknik abadi di tanah sangat merugikan ketiadaan bulan, menurut pendapatnya, manfaat pemenggalan kepala Qin Yichen bermanfaat baginya, bahkan darah. Tapi masalahnya adalah, jelas, dengan cahaya bintangnya, dia bisa meledakkan Qin Yichen keterak tanpa meninggalkan satu pukulan pun, tapi dia tidak bisa menangkap siluet pihak lain. Ayolah, bukankah perawakan pencuri ini sama dengan teknik abadi? Ide ini membuat Yue Wuhua terkejut dan marah, dan Immortal Sect saat ini juga tidak sabar. Menurut pendapat mereka, ketika kakak senior Yue menjadi bintang, Qin Yichen dan Sekte Abadi Yuan Surgawi sudah mati. Tapi sekarang, mungkin endingnya tidak berubah, tapi prosesnya sangat memalukan. Ini mengejutkan Sekte Abadi Bulan mau tidak mau menggertakkan gigi dan membenci Qin Yichen. Sial, hanya dengan satu pukulan, kakak senior Yue bisa membuat kerangka pencuri itu tidak ada. Tidak menyangka tubuh pencuri ini begitu misterius sehingga dia bisa bola-bali di antara kehampaan, yang benar-benar membuatnya hidup sedikit lebih lama. Menjijikkan, Qin Yichen, seorang pencuri, bisakah kamu bersembunyi saja? Benar saja, begitu kakak senior Yue pindah, pencurinya segera terungkap, penakut seperti tikus. Sarkasme ini membuat Mo Yanchen kesal, tetapi saat ini mereka tidak punya niat untuk membantah. Mereka hanya bisa mengumpulkan semua amarah mereka ke dalam tentara peri di tangan mereka. Hanya dengan cara ini, dimungkinkan untuk berbagi tekanan untuk Qin Yichen. Namun, Yue Wuhua merasa bersalah saat ini. Meskipun sekte yang sama berbicara untuknya, itu pasti begitu, melawan Immortal Monarch 3 Red Layer, siapa itu? Belum lagi perasaan Qin Yichen setelah mendengarkannya, Yue Wuhua tetap merasa malu. Dan Yue Wuhua juga sangat jelas. Pada saat ini, serangan verbal sama sekali tidak berguna bagi Qin Yichen, dan dia masih akan meneriaki dirinya sendiri. Tetapi setelah gangguan orang saat ini, di bawah tekanan arus, tampaknya ada kilatan keganasan di bintang-bintang. Pencuri, apakah kamu tidak melarikan diri? Saya akan lihat, di mana lagi Anda bisa melarikan diri. Kata-kata tidak jatuh. Cahaya bintang yang diubah oleh Yue Wuhua tiba-tiba berubah arah, tidak lagi membombardir siluet Qin Yichen, tetapi malah menyerbu ke arah Sekte Abadi Yuan Surgawi. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat Qin Yichen,
yang terus-menerus mengamati Starburst dan kondisi tanpa bulan, tiba-tiba terkejut, dan wajahnya tiba-tiba muram. Dan Sekte Abadi Yuan Surgawi, semua merasakan tekanan menatap dari saat-saat menatap, terkejut dan marah, tetapi merasakan getaran dari lubuk hatiku. Di hadapan cahaya bintang ini, saya khawatir Mo Yan Chen terkuat hanya dapat menunda satu pemboman, dan kemungkinan besar akan mengorbankan nyawanya. Meskipun cahaya bintang yang diubah oleh Yue Wuhua sedikit lebih redup dari ketajaman sebelumnya, namun Dudung Feng masih terlihat kecil dan lemah dibandingkan dengannya. Adegan ini, bagaimanapun, membuat bulan Sekte Abadi sangat bangga, dan pada saat yang sama menghindari dan mencegah cedera yang tidak disengaja, itu bahkan lebih ironis. Pencuri Qin Yichen, apakah kamu akan menyaksikan sekte yang sama mati secara tragis? Hahaha, Qin Yichen, kamu akan kabur lagi. Saya akan memeriksanya. Anda Sekte Abadi Yuan Surgawi, yang dapat menghentikan kakak laki-laki Yue memukul Anda. Pencuri, karena kamu tidak ingin mati, kamu hanya bisa mengirim sekte yang sama di jalan. Cahaya bintang menyerbu. Yue Wuhua bahkan bisa melihat ekspresi ketakutan Duan Mu Dongfeng. Tetapi sampai saat ini, Sekte Abadi Yuan Surgawi mempertahankan formasi bahkan dalam kepanikan. Tetapi semua ini tampak konyol di mata Yue Wuhua. Qin Yichen, bukankah kamu berbicara tentang kebenaran? Bukankah kamu seorang pahlawan heroik? Hari ini, saya ingin Anda melihat bagaimana limbah ini mati. Cahaya bintang sudah mendekat. Dihadapkan dengan paksaan seperti itu, banyak murid Sekte Abadi Yuan Surgawi telah memuntahkan darah, dan bahkan tulang mereka telah hancur. Duan Mu naik ke kerumunan, tapi itu di depan banyak sekte yang sama. Mo Yan Chen menggertakkan giginya. Pada saat yang singkat ini, matanya tiba-tiba muncul, dan pada saat yang sama, dia melangkah maju dan bergegas menuju cahaya bintang. Saudara muda Qin, bawa mereka ke angin. Tanda seru. Tanda seru. Dalam adegan ini, mata Duan Mu Dongfeng merah, tapi tidak ada waktu untuk menghentikannya. Di bawah cahaya bintang, Yue Wuhua tertawa keras dan berdering melalui 4 sisi. TSK, itu sekte cinta. Sayang sekali, hari ini, kalian semua harus mati.